Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Melvin Caraka di channel Latar Misteri Official. Halo Sobat Lamis, untuk kali ini Melvin akan melanjutkan serial dari Inna Asmalik yang berjudul Kota Gaib Untira, bagian kelima. Sebelum Melvin masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari Melvin. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Tanpa fafifu lagi, mari kita mulai. Pangeran Rui memberikan ritual untuk mengembalikan Faiz dan Firda ke alam nyata dengan memberikan mereka pilihan untuk memilih beras mana yang akan dimakan oleh Firda dan Faiz untuk membawa mereka kembali ke alam nyata. Di sini ada beras putih dan ada beras hitam. Beras ini menjadi penentu kalian dapat pulang atau tidak. Nasib kalian berada di beras ini. Jika kalian salah memakan beras tersebut, maka kalian akan tetap tinggal di sini, ucap Pangeran Rui. Bagaimana caranya? Kita tahu beras mana yang akan membawa kami pulang. Pikirkan baik-baik, karena seseorang yang sudah berada di alam ini tidak selalu dapat kembali pulang, dan maka dari itu aku hanya bisa memberikan pilihan tersebut. Faiz dan Firda berpikir matang-matang untuk memilih antara beras putih dan beras hitam yang akan menjadi mereka makan. Putih. Saya rasa itu adalah nyata. Di alam kami semua memakan beras putih dan mungkin beras hitam pasti seperti ketan hitam. Ini adalah makanan bangsa di sini, ucap batin Faiz berpikir. Faiz menepuk pundak Firda untuk mengajak Firda memakan beras yang putih. Ayo kita makan yang putih, ajak Faiz dan memberikan segenggam beras pada Firda untuk dimakan secara mentah. Firda masih tertegun berpikir sekali lagi. Faiz memberikan isyarat kepada Firda agar Firda mengerti maksud Faiz untuk memakan beras putih. Kalau putih kembali dan hitam menetap di sini, sepertinya saya harus memakan beras yang hitam, ucap batin Firda sambil melihat ke arah Pangeran Rui yang sudah juga sedang menatapnya. Firda sudah jatuh hati kepada Pangeran Rui. Siapa yang tidak jatuh hati kepada Pangeran Rui? Bentuk rupanya tidak menyeramkan. Bahkan manusia biasa saja tidak sebanding dengannya. Tubuhnya yang kekar dan terlihat sangat karismatik membuat Firda sangat terpesona padanya. Firda, ayo! Faiz mengajak Firda untuk memakan beras putih, tetapi Firda langsung menggenggam beras hitam dan langsung mengunyahnya. Dah, Firda, kenapa kau makan beras yang hitam? Faiz mencoba menghentikannya. Pangeran Rui belum memberikan jawaban karena Faiz belum memakan beras yang sedang ia genggam. Faiz menelan ludahnya. Ia takut salah pilih dan tidak bisa kembali pulang. Bagaimana? Tanya Pangeran Rui kepada Faiz. Faiz membesarkan matanya, mengucapkan kata bismillah dan segera menelan beras putih yang sudah ia genggam. Gemuruh terdengar dan tampak sinar yang sangat terang benderang hingga membuat Faiz dan Firda menyipitkan mata mereka karena terlalu silau dan berkilau. Terlihat pintu gerbang Untira muncul dan terbuka. Faiz sangat bahagia karena sudah menemukan jalan keluarnya. Namun tiba-tiba Firda langsung terkurung dalam jeruji besi. Kenapa Firda dikurung dalam penjara? Tanya Faiz pada Pangeran Rui. Dia menetap di sini. Firda, kau salah makan. Beras putih kau makan, jangan beras hitam, teriak Faiz yang menggoyangkan jeruji besi yang sedang menahan Firda. Tidak Is, ini pilihan aku. Aku akui aku mencintai Pangeran Rui, jawab Firda yang membuat mata Faiz membola. Pangeran Rui hanya diam mendengar pernyataan dari Firda. Gila kau. Kau udah lihat bagaimana Keisha merasa tersiksa karena menikah dengan pangeran di sini? Keisha tak tersiksa. Dia bahagia. Tapi dia membuat kesalahan. Dan salah satu yang kupikirkan, jika aku menetap di sini agar aku bisa bersama dengan Keisha dan menyelamatkan Keisha dari masalah ini,
Aku yakin Keisa sedang membutuhkan bantuan kita. Aku akan tetap meminta Pangeran Rui membuat kita terhubung untuk membantu Keisa. Aku yakin Pangeran Rui akan membantu kita. Faiz hanya terdiam dengan jawaban Firda yang terlihat aneh dan tidak masuk akal. Bisa-bisanya sahabatnya jatuh cinta kepada pangeran yang baru ada di alam jin. Faiz, pulanglah, waktumu tak lama lagi. Jika kamu masih di sini, tidak lama gerbang itu akan tertutup kembali. Biarlah Firda di sini, ucap Pangeran Rui. Faiz mencoba menahan air matanya sebab ia merasa kehilangan sahabatnya satu persatu. Jaga Firda pangeran, tolonglah Keisa, ucap Faiz penuh harap kepada Pangeran Rui. Faiz kemudian berjalan sesekali menengok ke belakang melihat Firda dan Pangeran Rui. Kemudian Faiz melambaikan tangannya. Sampai Faiz sudah berjalan berada di dekat Tugu Wontira. Melihat sepeda motornya ada di dekat Tugu, Faiz langsung bersujud syukur kalau ia sudah berhasil kembali ke alam nyata. Faiz segera mengambil gawainya di saku celana. Begitu terkejut saat Faiz melihat jam dan kalender yang sudah berubah. Berarti saya menghilang selama 6 bulan lamanya. Pasti orang tua khawatir dan warga gempar lagi karena berita kehilanganku, ucap Faiz dan segera menyalakan sepeda motornya dan melaju melintas jalan area perkebunan kopi untuk kembali pulang ke rumahnya. Kau yakin ingin membantu Keisa? Tanya Pangeran Rui setelah jeruji besi sudah menghilang mengelilingi Firda. Bisakah pangeran? Saya melihat wajah Keisa sangat ketakutan sekali, jawab Firda memohon kepada Pangeran Rui. Salah satu jalan untuk menyelamatkan Keisa adalah membuat dia mengalami hal yang sama seperti Banu. Tapi resikonya sangat besar sebab Pangeran Kandra akan murka jika saya memenggal kepala permaisurinya. Saya yakin ia menukar bayi itu, dan yang dibunuh oleh Ibu Rasti adalah Athena, anak Keisa dan Pangeran Kandra. Dan bayi yang berada di sini adalah anak dari tetangga yang berada di sana. Dia menghilang dan mungkin orang tua Keisa yang menculiknya. Tidak lama lagi, Aegir akan menjadi bangsa Wontira juga. Dengan cara? Dengan cara dipenggal kepalanya. Firda langsung menelan ludahnya, memegang lehernya dengan kedua tangannya. Berarti Firda akan mengalami hal yang sama nantinya karena menetap di alam Wontira. Pangeran Rui menoleh ke arah Firda yang ketakutan. Tenang saja, tidak semua manusia yang ingin menetap di sini harus menjadi bangsa kami. Kau bisa saja pulang ke alammu nanti dan tidak tinggal di sini, tutur Pangeran Rui menenangkan Firda. Benarkah itu? Bagaimana caranya? Apa benar kau ingin menjadi istriku? Tanya Pangeran Rui dan Firda mengangguk. Kalau pangeran berkenan menjadikan saya istri pangeran. Sebab apa kau ingin menjadi istriku? Saya ingin merubah nasib keluargaku. Saya melihat keluarga Keisa sangat dijamin kehidupannya dan berubah menjadi sangat kaya secara drastis dan saya ingin seperti itu. Dan lagi, saya memang jatuh hati kepada pangeran sebab pangeran tampan dan bijaksana. Kalau begitu kembalilah ke alam nyata setelah upacara pernikahan kita. Kita tetap jadi suami istri dan kamu akan selalu aku jumpai di alam nyata jika kamu masih ingin menjadi manusia dan tinggal bersama orang tuamu. Benarkah bisa seperti itu? Ya. Firda sangat beruntung mendapatkan Pangeran Rui yang tidak seperti Pangeran Kandra yang merubah Keisa menjadi bangsa jin. Pangeran Rui tetap menjadikan Firda manusia biasa, hanya saja mempunyai suami jin dari bangsa Wontira. 6 bulan kemudian di alam nyata saat Faiz dan Firda menghilang, membuat para warga desa menjadi gembar kembali. Beragam pertanyaan dilontarkan terhadap Faiz karena ia pulang sendirian, tanpa bersama dengan Firda. Faiz hanya membungkam diri karena ia takut jika salah menjawab. Athena sudah tumbuh besar. Usianya sudah 1 tahun dan mampu berjalan. Athena pun masih diasuh oleh Bu Yanti dan Pak Tino. Sementara itu, Faiz mencoba berkunjung ke rumah Pak Karim dan menanyakan kondisinya. Saya memang berkelimbangan harta, tapi saya kehilangan istri dan anak saya. Saya punya cucu tapi dia titisan bangsa jin, kini diasuh oleh Bu Yanti, tutur Pak Karim dengan raut wajah sangat menyedihkan sekali.
Sementara bagaimana jika Pak Karim tahu kalau sang istri sedang dihukum di alam mentira karena mencoba membunuh Athena? Sedangkan Pak Karim tidak mengetahui niat buruk Ibu Rasti yang ingin membunuh Athena. Benar kata Firda, Kaisa dan Ibu Rasti harus diselamatkan. Kalau bisa Athena dikembalikan ke alam mentira saja dan ditukar kembali dengan Aigir, putra Ibu Yanti. Beritahu aku, anak siapa yang ingin kau bunuh? Tanya Pangeran Kandra pada Ibu Rasti. Bu Rasti melihat wajah Kaisa tanpa ketakutan kalau ibunya akan bicara jujur. Bu Rasti hanya diam tanpa kata karena ia takut salah bicara dan membahayakan putrinya. Kanda, tolong bebaskan ibunda. Kaisa memohon kepada Pangeran Kandra sang suami. Bebaskan dia, Kandra. Dia sudah mengakui dan tidak mengetahuinya. Bela Pangeran Rui yang datang bersama dengan Firda. Firda? Desa suara Kaisa tanpa mengeluarkan suara. Firda hanya tersenyum menyelambaikan tangan kepada sahabatnya. Sejak kapan aku meminta kau ikut campur urusanku? Pangeran Kandra tak terima dinasihati oleh Pangeran Rui. Bangsa kami terkenal bangsa yang ramah, terutama pada manusia. Bagaimana jika bangsa kami tidak diterima lagi di alam nyata kalau mereka tahu kita memperlakukan manusia seperti ini? Tutur Pangeran Rui. Lepaskan ibunda Kaisa. Bagaimanapun dia mertuamu, biarkanlah ia hidup di sini dengan damai. Kita akan bawa Athena kembali. Sambung Pangeran Rui. Aku yakin ada yang mereka sembunyikan dariku. Maka dari itu, aku tak akan membebaskan Bu Rasti sebelum ia berkata jujur padaku. Sahut Pangeran Kandra. Kaisa menghampiri Firda perlahan, seperti memberi isyarat kepadanya kalau ia harus menggendong Aigir dan membawanya pergi ke alam nyata. Pergi dan bawa anak ini. Kau bisa pergi dengan cepat kan? Antar anak ini ke rumah Bu Yanti. Bisik Kaisa yang langsung memberikan Aigir kepada Firda. Pangeran Rui mengetahui maksud dari Kaisa dan Firda. Dengan satu tatapan mata, Firda yang memandang mata Pangeran Rui membuatnya sudah mengerti apa mau Firda. Tanpa sepengetahuan Pangeran Kandra, Pangeran Rui segera membuka pintu masuk ke alam nyata dan membuat Firda keluar dari alam gaib membawa Aigir. Kau mau bawa kemana anakku? Tanya Pangeran Kandra murka. Dia bukan anakmu. Dia bukan anakmu. Teriak Kaisa yang mencegah Pangeran Kandra menyusul Firda karena sudah terlihat mengeluarkan cahaya merah dari matanya. Pangeran Rui juga terus menjaga Firda hingga keluar dan mencegah Pangeran Kandra mencelakainya. Athena adalah anak kita. Saya takut jika manusia dia akan dipenggal seperti diriku. Maka saya memberikan Athena kepada ibu dan menukarnya dengan Aigir. Jelas Kaisa sambil menangis dan merasa bersalah. Tubuh Kaisa gemetar karena takut mengungkapkan semua yang sudah disembunyikan selama ini. Jangan hukum ibu, sebab ia tak tahu apa-apa. Hukumlah aku, karena aku adalah dalang dari semuanya. Ungkap Kaisa yang sudah pasrah menerima hukuman dari Pangeran Kandra, suaminya sendiri. Siapa yang ikut terlibat menukar Athena dengan Aigir? Tanya Pangeran Kandra kemudian. Saya, Tuan. Tiba-tiba Darmi muncul. Kau sudah kupercaya. Tidak, Kandra. Tidak seperti itu. Kau tak boleh seperti itu. Seharusnya jika anak kalian lahir sebagai manusia, biarkanlah lahir sebagai manusia dan jangan kau merubahnya. Potong Pangeran Rui. Seorang ibu pasti tak akan tega melihat anaknya harus dipenggal seperti dirinya, Kandra. Hah, aku sudah bilang jangan ikut campur urusanku, Rui. Bawa mereka ke tempat pengadilan. Perintah Pangeran Kandra kepada pengawal untuk membawa Kaisa, Bu Rasti, dan Bu Darmi ke ruang pengadilan untuk dihukum lebih berat. Jangan kau siksa mereka, Kandra. Pangeran Rui mencegah, tetapi Pangeran Kandra tetap pada pendiriannya. Raut wajah Kaisa yang sendu menatap Pangeran Rui dengan meminta tolong kepadanya untuk membebaskan mereka dari alam gaib. Salah satunya adalah membuat mereka mati agar mereka tenang. Pangeran Rui melihat Kaisa dan Ibu Rasti juga Ibu Darmi dirantai di tangan mereka menuju ke ruang pengadilan. Pangeran Rui mengikuti kemana mereka akan dibawa oleh Pangeran Kandra. Pangeran Rui kemudian mengeluarkan kekuatan agar dapat mengeluarkan pedangnya.
Ia menatap wajah Keisa yang terus menoleh ke arah belakang. Keisa menganggukkan kepalanya seperti memberi isyarat kalau ia sudah mengizinkan Pangeran Rui untuk membunuh mereka daripada tersisa dalam waktu yang panjang nantinya. Pangeran Rui segera melayangkan pedangnya tanpa diketahui Pangeran Kandra yang sedang berjalan di depan mereka. Tiga kepala putus sekaligus. "Rui!" teriak Kandra yang tak terima atas apa yang dilakukan oleh Pangeran Rui pada permaisurinya. "Maafkan saya Kandra, Keisa yang memintanya semua ini," sahut Pangeran Rui. "Ah!" teriak Pangeran Kandra yang kemudian mengeluarkan api di tangannya dan coba memencekik leher Pangeran Rui. Suara gemuruh guntur menggelegar. Muncul asap tebal dan kilat secara bersamaan dengan turunnya seorang raja dari bangsa Wantira, yaitu Raja Ray. Dia adalah pemimpin bangsa Wantira di berbagai wilayah. "Aku mendengar kegaduhan di sini. Kenapa kalian saling menyerang, Rui, Kandra?" "Ampun Paduka, Rui membunuh permaisuriku," jawab Pangeran Kandra. "Ampun Paduka, aku membunuh putri sebab dia memintanya sendiri karena ingin disiksa oleh Kandra." Akhirnya Raja Ray meminta penjelasan dari Pangeran Kandra maupun Pangeran Rui untuk mampu menjelaskan semuanya. "Pangeran Wantira harus ramah dan tidak boleh melakukan hal yang seperti itu kepada manusia. Berikan dia hak memilih untuk menikah dengan bangsa kami, bukan memaksa mereka untuk menjadi bangsa jin. Meskipun dia menikah, dia punya hak untuk menjadi manusia, Kandra." Tutur Raja Ray yang menyalahkan perbuatan Pangeran Kandra. "Tetapi Keisa melakukan kesalahan dengan mengambil emas di sebuah tugu gerbang Wantira." "Iya, bukan berarti kamu menikahinya dan merubahnya menjadi bangsa kami. Rui, turunlah ke alam nyata. Ambil Athena dan dampingi Firda untuk menjelaskan semuanya." Raja Ray meminta Pangeran Rui untuk membawa Athena ke alam Wantira. "Baik Paduka." Firda berhasil membawa Aegir ke alam nyata. Ia meminta bantuan Faiz untuk mengantarkan Aegir ke rumah Bu Yanti dan membawa Athena kembali. "Kau mau menjelaskan apa nanti sama Bu Yanti dan Pak Tino?" "Nggak tahu Is, yang penting antarkan saja dulu Aegir," jawab Firda sambil menggendong Aegir. Faiz mengantarkan Firda ke rumah Bu Yanti dan Pak Tino. Firda juga menjelaskan semua yang ia ketahui meskipun Firda yakin tak akan pernah masuk di akal Bu Yanti dan Pak Tino. "Jadi, Athena ini anaknya Keisa?" tanya Bu Yanti sambil mengusap rambut halus Athena. Sementara tampak jauh berbeda perkembangan Athena dan Aegir. Aegir masih terhitung belum berusia 3 bulan dan Athena sudah hampir 2 tahun. Mungkin karena pengaruh tinggal di alam yang berbeda meskipun dilahirkan di waktu yang sama. "Kalau ibu tak percaya Aegir anak ibu bisa tes DNA." Bu Yanti langsung menggendong Aegir dan air matanya menetes, seperti mempunyai ikatan batin kalau Aegir memang putranya. "Siapa itu Bu?" tanya Athena. "Ini anakku nak. Athena akan dijemput oleh Pangeran Rui nanti." "Rui, siapa itu?" tanya Pak Tino. "Pangeran dari bangsa Wantira." Athena diberikan pengertian agar ia mau ikut ke alam gaib meskipun Bu Yanti juga merasa keberatan karena sudah menganggap Athena adalah putrinya. "Athena bisa kembali kapanpun Athena mau," ucap Bu Yanti sambil memeluk Athena. Pak Tino juga turut memeluk Athena dan bersedih bila harus berpisah dengan putri angkatnya. "Permisi," ucap seseorang yang baru datang ke rumah Bu Yanti. Dia adalah Pangeran Rui. Semua yang melihatnya terkesima karena ketampanannya. Rambut dan bola matanya yang kecoklatan, hidungnya mancung, kulit putih dan bibir tipis seperti artis luar negeri, hanya saja tak memiliki garis bibir. "Pangeran tahu keberadaan kami?" Pangeran Rui hanya mengangguk. Bangsa Wantira memang tak banyak bicara dengan para manusia, meskipun mereka sangat ramah bila berbicara dengan bangsa manusia. "Athena, dia Pangeran Rui yang akan membawamu." Athena tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik.
Parasnya seperti Keisa tapi bola matanya berwarna biru dan rambutnya kekuningan. Athena langsung menghampiri Rui. Mereka seperti sudah saling mengenal satu sama lain sebab dari bangsa jin yang sama. Athena menoleh ke belakang melihat Bu Yanti dan Pak Tino. Kemudian Athena kembali memeluk kedua orang tua angkatnya. "Apa saya bisa berkunjung lagi ke rumah ibu kapanpun saya mau?" tanya Athena kepada Pangeran Rui. "Iya, kapanpun kamu mau." Athena akhirnya menurut untuk kembali ke asalnya, tinggal bersama dengan ayahnya, Pangeran Kandra. "Keisa ada di sana?" "Keisa sudah tiada," jawab Pangeran Rui. "Maksudnya tidak ada?" Faiz sontak terkejut mendengar kabar sahabatnya telah tiada. "Sebelum saya diperintah untuk menjemput Athena oleh Raja Rei, atas kemauan Keisa, saya memenggal kepala Keisa dan ibunya agar tidak dihukum oleh Pangeran Kandra karena ketahuan sudah menukar anaknya," jawab Pangeran Rui. Keempat mata manusia yang berada di tempat itu membelalak, tak percaya atas kejadian yang dilakukan oleh Pangeran Rui. Pangeran Rui coba menjelaskan semua peristiwa yang dialami oleh Keisa agar mereka tidak berpikir buruk soal kerajaan Mentira. Pak Karim juga akan diberitahu soal keluarganya dan mereka akan tetap memberikan harta yang berlimpah untuk Pak Karim setiap tahunnya. Firda merasa jalan yang ia pilih untuk menikah dengan Pangeran Rui sudah benar. Ia ingin merubah nasib keluarganya. Firda mencoba memberitahu kepada keluarganya yang sedang berkunjung ke kos Firda karena Firda baru saja muncul setelah menghilang hampir setengah tahun. "Ibu, ayah, tidak lama lagi aku akan menikah, tapi kalian tak bisa datang ke acara pernikahan kami sebab aku akan menikah di tempat calon suamiku." Firda mencoba membuka obrolan kepada kedua orang tuanya. "Apa maksudnya? Kenapa kami tak boleh hadir?" tanya ayah Firda. "Nanti setelah upacara pernikahan selesai, kita baru adakan acara pesta di sini." "Kuliahmu belum selesai dah. Kenapa kamu langsung mau menikah?" tanya ibunda Firda. "Iya, aku menikah supaya suamiku bisa membiayai kuliahku dan kalian juga akan dijamin hidupnya. Dan aku pastikan kita tidak akan hidup miskin lagi." "Siapa orang itu? Dari mana asalnya?" tanya ayah Firda. "Asalnya dari kebun kopi. Dia seorang pangeran." "Firda, kau mau menikah dengan bangsa Mentira itu?" tanya ibunya Firda dan Firda menganggukkan kepalanya pelan. "Seperti tak ada laki-laki lain di dunia. Tidak kau lihat temanmu Keisa bagaimana nasibnya di sana?" Ayah Firda memarahi putrinya yang sudah dibutakan oleh cinta dua dunia. "Keisa bahagia di sana. Dia dijadikan ratu oleh pangerannya. Dan kalian lihat sekarang Pak Karim hidup dengan berkelimangan harta. Aku sudah bosan hidup miskin dan terus dikucilkan oleh teman satu kampusku." "Biar saja kami miskin, asalkan kami tak pernah menduakan Tuhan kami," geram ayahnya Firda. "Bangsa Mentira juga ada yang beragama seperti kita ya. Mereka sembahyang juga." "Maupun sembahyang, mereka bukan manusia, Firda," ketus ayah Firda. "Aku tetap memilih menikah dengan Pangeran Rui sebab aku sudah memberikan keputusan itu supaya kalian tidak celaka kalau aku ingkar janji." Firda tetap pada pendiriannya. "Tapi bagaimana jika kamu tak akan kembali lagi seperti Keisa? Ibu tidak mau, nak." Ibu Firda mengkhawatirkan jika Firda akan meninggal di alam nyata. "Aku tidak akan berubah menjadi bangsa jin, Ibu. Aku akan tetap tinggal di sini dan tidak akan menetap di sana. Tidak seperti Keisa. Jadi tak usah khawatir. Aku tetap menjadi manusia seperti biasanya, Ibu." Ibu dan ayahnya Firda tetap tidak menerima keputusan Firda, tetapi Firda bersikeras untuk menikah dengan Pangeran Rui. Pada suatu malam, Firda tengah berbaring di kamar sambil menonton film di ponsel genggamnya. Angin berhembus kencang dan muncul pancaran sinar dari sudut kamar. Pangeran Rui datang menemui Firda dan mereka saling berbincang membahas soal pernikahan yang akan dilaksanakan di alam Mentira. Mereka saling bergurau bahkan saling bercumbu mesra.
Mendengar Firda berbicara seorang diri membuat ayah dan ibunya Firda penasaran dan mencoba mengintip dari lubang kunci yang ada di pintu kamar putrinya. Keduanya melihat Firda seperti sedang bercinta seorang diri yang sebenarnya ada Pangeran Rui yang tidak bisa dilihat oleh orang tua Firda. "Pangeran, pelan-pelan Pangeran." Desah Firda yang membuat ayah dan ibu Firda terkejut mendengar suara putrinya seperti yang tengah bercinta dengan bangsa lain. Firda, kamu sedang apa? Tanya ayahnya Firda langsung mengetuk pintu kamarnya yang membuat Firda langsung tersentak kaget dan kemudian Pangeran Rui langsung menghilang. Firda segera mengenakan pakaiannya yang separuh sudah terbuka dan kemudian membuka pintu kamarnya, di mana ibu dan ayahnya berada tepat di depan pintu kamarnya. "Sedang apa kalian di sini?" tanya Firda kemudian. Kau yang sedang apa di dalam sana? Dengan siapa kau di sana? Tanya ayah Firda yang mencoba melihat ke dalam kamar Firda. "Tadi ada Pangeran Rui. Saat kalian mengusik kami, dia segera pergi. Bisakah kalian jangan mengganggu?" Firda tampak geram ayah dan ibunya mengganggu aktivitasnya. Sadar kau nak, dia itu bukan manusia. Dia itu jin dan jangan kau berhubungan sama dia. Ucap ayahnya menyadarkannya, tetapi Firda tak mau mendengarkannya. "Tidakkah kamu lihat keluarga Geisha? Meskipun berkelimbangan harta, tapi mereka hilang satu persatu jadi tumbal. Saya pastikan Pangeran Rui tak akan menyakiti kalian. Yang penting kalian tidak mengusik saya dengannya, dan kalian tinggal menerima harta pemberian darinya." Ucap Firda tetap teguh pada pendiriannya. Ibu dan ayah Firda hanya diam tak lagi mau membantah apa saja yang Firda katakan. Namun, mereka berusaha mencari sesepuh agar Firda dapat sadar dan tidak menyukai pangeran yang katanya dari alam lain. Di tempat lain, yaitu di alam gaib Vantira. Apa kau ingat Athena? Bagaimana cara Burasti coba membunuhmu? Tanya Pangeran Kandra pada putrinya. "Aku tidak mengingat apapun dan bukan aku penyebab Burasti tenggelam," jawab Athena yang tidak tahu menahu soal kematian Burasti. Seandainya Rui tidak memenggal ibu dan nenekmu, aku pastikan kau akan menyaksikan dengan mata kepalamu bagaimana mereka akan tersiksa. Beraninya mereka mempermainkan putri Pangeran Kandra. Geram Pangeran Kandra. "Ibu dan nenek sudah mati." Ya, Pangeran Rui yang membunuh mereka. Athena, lakukan apa yang aku pinta. Untuk Rui dan calon permaisurinya. Pinta Pangeran Kandra kepada putrinya. "Apa itu?" Pangeran Kandra segera berbisik menyusun sebuah rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Rui sebab Geisha dibunuh begitu saja. Di alam nyata. Menurutmu kenapa temanmu begitu aneh sekarang?" Tanya Ashila pada Faiz yang merasa Firda kini berbeda. "Anehnya?" Faiz berbalik tanya sambil membolak-balikan lembaran buku tugasnya. Firda suka menyendiri dan bicara sendiri. Makan jadi banyak sekali dan habis. Terlihat seperti menyuapi seseorang. Saya yang sebelah kos dengan dia. Kadang saya mendengar dia sedang berhubungan intim dengan seseorang. Ucap Ashila dengan suara berbisik kasar kepada Faiz. Faiz langsung menoleh ke arah Firda yang duduk di bagian sudut belakang ruang kelas. Faiz melihat kalau ada Pangeran Rui yang duduk di sebelahnya. "Tidak apa, itu kekasihnya." Jelas Faiz yang membuat Ashila menjadi ketakutan. "Kekasih? Kekasihnya tak kasat mata?" Ashila mencoba memperjelas apa yang dikatakan Faiz. Kau tak akan bisa melihatnya. Kalau kau melihatnya justru kau akan jatuh cinta dengannya nanti. Percayalah padaku, bangsa Vantira memiliki pesona yang dapat memikat hati manusia. Jelas Faiz yang langsung menutup buku tugasnya dan bergegas memasukkannya ke dalam tas. Kemudian pergi keluar kelas meninggalkan Ashila yang masih termenung dengan penjelasannya. "Firda punya kekasih jin," batin Ashila dan menoleh perlahan ke arah Firda yang masih asik berbicara sendiri. Ashila langsung menelan ludahnya dan kemudian menyusul Faiz keluar kelas. Waktu pun berlalu. Beberapa sesepuh yang memiliki ilmu tinggi mengaku menyerah untuk membuat Firda dapat melupakan kekasih tak kasat mata itu. Tidak sedikit orang memberikan saran untuk membiarkan Firda saling mencintai meskipun bukan dengan sesama manusia.
Sudah lumrah masyarakat yang ada di sini menikah dengan bangsawan Tira dan tidak akan jadi apa-apa. Biarkan saja, Bu, daripada melanggar dan risikonya malah nanti membahayakan kita, sahut seorang teman ibunya Firda yang memberikan saran. Namun, ibunya Firda masih tetap tidak mampu merelakan putrinya akan menikah dengan bangsa jin. Sementara sampai pada waktunya, Firda berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan bangsa jin di kerajaan Awentira. Namun, ibu dan ayahnya memaksa Firda agar mereka dapat ikut menyaksikan acara pernikahannya dengan Pangeran Rui. Pangeran Rui mengizinkan kedua orang tuanya untuk hadir ke acara pernikahan mereka di kerajaan Awentira. Sementara itu, setelah mereka menjalankan ritual dan membaca mantra, gerbang pembatas antara alam nyata dan alam Awentira pun terlihat jelas dan tampak berkilau yang mampu membuat kedua orang tua Firda terbelalak dan terpesona, seperti masuk ke dalam surga dunia. Gemercik air terjun dan sungai, kicauan burung yang merdu, dan bunga yang bermekaran serta aneka buah-buahan yang subur dan berkilau membuat air liur menetes tak tahan ingin mencicipi buah-buahan yang tampak lezat itu. Para pelayan dan pengawal yang parasnya sangat cantik dan tampan membuat orang tua Firda terkesima, apalagi saat mereka melihat calon menantunya yaitu Pangeran Rui. Pantas saja Firda jatuh hati. Begini wajahnya Pangeran Rui, tampak tampan sekali, ucap ibunya Firda. Saat upacara pernikahan mereka akan digelar dengan adat bangsa Awentira, Pangeran Kandra dan putrinya Athena turut hadir ke acara pernikahan Pangeran Rui dan Firda. Athena meminta untuk jadi dayang yang mengawal pengantin perempuan menghadap pangeran laki-laki. Semua tampak bahagia, apalagi Firda yang tidak menyangka kalau akhirnya hari ini akan resmi menjadi permaisuri dari Pangeran Rui. Pangeran Kandra yang memberikan isyarat kepada Athena untuk terus mengawal Firda. Athena terus mengikuti perintah ayahnya hingga Firda berhasil bersanding dengan Pangeran Rui. Athena tetap berada di arah belakang Firda sampai acara upacara dan melakukan ritual pengesahan mereka resmi menjadi suami istri selesai. Athena diminta untuk menjalankan tugasnya yang diperintahkan oleh Pangeran Kandra. Sering. Sebuah pedang api menyala keluar dari tangan Athena dan nyaris melukai kepala Firda. Namun, berhasil ditepis oleh tangan Pangeran Rui hingga tangannya menjadi terluka dan berdarah-darah. Orang tua Firda yang berada di dalam upacara pernikahan itu tampak terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Athena. Aku tidak akan membiarkan kau menyentuh Firda, walaupun hanya sehelai rambutnya saja, jika niatmu untuk melukainya, ancam Pangeran Rui dan langsung mematahkan pedang yang Athena miliki. Kau telah membunuh ibuku, bentak Athena. Kau tak tahu sebenarnya. Jika aku tidak membunuh ibumu, ayahmu akan menyiksa ibumu sampai kapanpun, Athena, jelas Pangeran Rui. Bukankah hal yang bagus jika Athena memenggal kepala Firda, Rui? Dia akan menjadi bangsa kami, kan? Potong Pangeran Kandra kemudian. Aku hanya menikahinya, bukan mau menjadikan dia bangsa kami, Kandra. Kaisa sudah meninggal, bisik ibunya Firda pada suaminya, dan mereka hanya saling bertatapan bingung menyaksikan semua yang terjadi di pesta pernikahan putrinya. Kandra, berhentilah membuat keonaran, bentak Raja Re menegur ke Pangeran Kandra. Aku masih tak terima Rui membunuh permaisuriku. Maka dari itu dia harus menerima akibat dan menjadikan permaisurinya juga tumbalnya, sahut Pangeran Kandra yang membuat Raja Re sangat murka karena keegoisan Pangeran Kandra. Pengawal, bawa Kandra ke tempat pengadilan, perintah Raja Re kepada pengawalnya, dan saat pengawal ingin menyandera Pangeran Kandra, wujudnya menjelma menjadi sosok vampir yang sangat menyeramkan. Parasnya tampan berubah menjadi seram karena gigi taring yang panjang keluar dengan mulut yang berdarah. Matanya memerah menyala dan kulitnya putih pucat berkelupas yang sebagian memperlihatkan daging dan tulang yang ada di tubuh Pangeran Kandra. Kedua orang tua Firda mendadak ketakutan karena melihat perubahan dari Pangeran Kandra. Pangeran Rui segera memagari Firda dan kedua orang tuanya dengan cahaya perlindung agar Pangeran Kandra tak bisa lagi melukai mereka. Sementara itu, untuk menghentikan ulah Pangeran Kandra,
Pangeran Rui sekejap melayangkan Athena ke atas sampai tubuhnya melayang-layang di udara dan dibawa oleh Pangeran Kandra ke atas kolam darah berwarna merah yang panas. "Berhenti, atau aku akan menjatuhkan putrimu ke dalam kolam ini," ancam Pangeran Rui. Ayah, tolong aku!" teriak Athena yang masih saja melayang di udara. "Lepaskan dia, Rui. Urusanmu denganku, bukan dengan putriku," uruntuk Pangeran Kandra. "Kalau begitu jangan pernah kau menyentuh permaisuriku dan keluarganya. Jika kau juga tak ingin putrimu celaka," sahut Pangeran Rui dengan suara tegas. Dalam sekejap wajah Pangeran Kandra yang menyeramkan berubah kembali seperti semula dengan paras yang tampan seperti semula. Pangeran Rui segera menurunkan Athena dan ia langsung berlari menghampiri ayahnya. Begitu geram melihat perseteruan antara Pangeran Kandra dan Pangeran Rui, Raja Rei langsung memenjarakan Pangeran Kandra dengan jeruji api yang menyala. Ayah! Lepaskan ayahku, Tuan Raja!" teriak Athena kemudian. Aku akan membebaskannya sampai dia berjanji tak akan pernah membuat kegaduhan di kerajaan Mentira ini. Kandra, aku harus membuat pelajaran untukmu agar kau bersadar. Aku akan mengambil semua kekuatanmu dan menjadikanmu bangsa jin yang tak akan pernah bisa berbuat apa-apa, ucap Raja Rei dan langsung mengeluarkan sinar dari telapak tangannya menuju dada Pangeran Kandra guna untuk mengambil seluruh kekuatan yang Pangeran Kandra miliki. Rintip Pangeran Kandra kesakitan. "Bukankah itu berlebihan, Tuan Raja?" Dia pantas mendapatkan hukuman ini demi kedamaian bangsa kami, Rui, sahut Raja Rei. Sementara setelah acara pernikahan Firda dan Pangeran Rui selesai dilaksanakan, Firda dan kedua orang tuanya kembali ke alam nyata dikawal oleh Rui mengenakan kendaraan mewah berwarna kuning keemasan yang mengkilap. Warga sekampung dibuat geger oleh kedatangan Firda dan kedua orang tuanya yang turun dari mobil mewah. Orang tua Firda memperkenalkan Pangeran Rui adalah suami Firda dan sudah menikah di kediaman mempelai lelaki. Mereka juga akan mengadakan acara besar-besaran di rumah Firda. Tak ada seorang pun yang tidak terkesima karena ketampanan Pangeran Rui. Mereka menganggap Firda adalah perempuan yang beruntung bisa mendapatkan suami tampan dan kaya raya. Acara pernikahan Firda digelar sangat mewah. Rumah Firda di kampung juga direnovasi dengan sangat megah dan indah. Begitu banyak harta yang diberikan oleh Pangeran Rui kepada orang tua Firda hingga mereka terlena dan lupa bahwasanya Pangeran Rui dari bangsa jin di Mentira. "Kau tidak perhatikan suaminya Firda, Kapo? Dia tampan tapi seperti tampak anakku lihat. Macam ada yang berbeda, Dang," bisik salah seorang tetangga kepada tetangga lainnya. "Konon orang tampan dan kaya seperti itu dia bukan manusia, tapi bangsa jin. Itu loh yang kerajaannya di kebun kopi." "Oh, bangsa Mentira. Iya, aku tahu. Ih, pandai saja. Apa Firda tidak tahu kalau suaminya itu bangsa jin? Ih, ngerinya. Biar tampan dan kaya seperti apapun, aku tak mau kalau menikah dengan yang bukan manusia." Semua tetangga saling berbisik membicarakan suaminya Firda bukanlah manusia. Namun, Firda tak menghiraukan gunjingan orang. Hal yang terpenting adalah kini nasibnya sudah berubah drastis dan tidak akan mengalami kesusahan lagi. "Itu suami Firda yang kau bilang dia berasal dari bangsa lain, Kais?" tanya Asila kepada Faiz saat mendatangi acara pernikahan Firda dan Pangeran Rui. "Iya, ganteng kan?" Faiz dan Asila menganggukkan kepalanya. "Kalau lihat yang begitu, istighfar. Bisa-bisa kau juga sama, suka dengan jin macam Firda itu. Hanya karena terlena ketampanan dan harta, dia mau menikah dengan yang bukan manusia. Terus nanti kalau punya anaknya anak jin atau anak manusia? Ya antara dua itu, bisa jadi jin, bisa jadi manusia." Asila langsung bergidik ngeri karena Firda menikah dengan bangsa jin. Setelah acara selesai, Firda kembali ke kota Palu untuk melanjutkan kuliahnya yang sejak kemarin ia sudah mengambil cuti. Firda tetap tinggal di sebuah kos di kota Palu bersama dengan Asila dan beberapa orang yang lainnya. Meskipun berbeda kamar kos, Asila selalu saja mendengar kalau Firda berbicara sendiri, bahkan suara saat mereka sedang bercinta begitu sangat terdengar hingga Asila merasa terganggu.
Firda itu berhubungan sama jin. Apakah dia tak takut? Sedangkan kita lihat dia macam orang gila yang berbicara sendiri. Ucap Tika, salah seorang yang ngekos bersama dengan Firda dan Asila. Aku juga tak tahu. Hanya karena harta leh, dia sampai mau dijamah oleh makhluk halus. Ucap Asila yang bulu kuduknya menjadi meremang. Ganteng memang. Cuma kalau setan mau bagaimanapun tetap setan. Pintu kos Firda terbuka. Tika dan Asila yang sedang menggosip di teras kos milik Asila mendadak diam membisu saat melihat Firda banyak bercucuran keringat. Ngapain kau dah? Sampai berkeringat begitu. Cuaca sedang mendung ini Tanya Tika yang menyindir aktivitas yang dilakukan oleh Firda dengan makhluk halusnya. Biasalah. Kalian kan tidak tahu saja pengantin baru. Suamimu sedang ada di dalam? Tanya Asila kemudian. Iya. Tika dan Asila hanya terdiam sebab dari kemarin mereka tak melihat ada siapapun yang keluar masuk ke dalam kos Firda. Atau mungkin Pangeran Rui hanya berada di dalam kos dan tak pernah keluar. Malam hari setelah pas Isya, Asila sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun tiba-tiba muncul cahaya putih memancar dari sudut kamarnya bersamaan dengan datangnya seorang yang tampan dan bercahaya mengenakan pakaian jubah serba putih. Hingga Asila begitu terpesona melihat seseorang yang baru saja datang. Kamu siapa? Aku Kandra, jawabnya. Asila tak mengetahui kalau Pangeran Kandra yang datang adalah suami dari almarhumah Keisha. Kandra, kenapa kau muncul dari situ? Kau siapa sebenarnya? Tanya Asila ketakutan. Asila, buka dulu. Aku mau minta rica sedikit. Habis ricaku, teriak Tika dari balik pintu kos milik Asila. Asila segera membuka pintu dan membiarkan Tika masuk ke dalam kosnya dan langsung berterus ke dapur untuk mengambil cabai. Asila sontak kaget sebab Pangeran Kandra yang ia lihat di kamar itu tiba-tiba menghilang dan meninggalkan satu kotak emas yang begitu banyak. Siapa pria itu? Kenapa dia memberikanku satu kotak emas? Lah, makasih ya, sahut Tika yang bergegas pergi keluar. Asila hanya menganggukkan kepalanya dan masih saja terus memegang kotak berisikan emas. Jangan-jangan dia. Astagfirullah. Dia bangsa jin mentira. Asila baru menyadarinya dan langsung melempar kotak emas itu ke sudut kamar. Asap tebal pun tiba-tiba muncul menutupi semua ruangan kamar Asila dan begitu muncullah kembali sosok Pangeran Kandra. Kenapa kau menolaknya? Kau tak tertarik kah? Ini hanya hadiah untukmu. Tidak, aku mohon berhenti mendekatiku dan pergi dari sini, ucap Asila ketakutan. Asila mencoba membaca ayat suci Al-Quran agar Pangeran Kandra bisa segera pergi dan menghilang. Suara tawa Pangeran Kandra bergema. Kau kira aku tidak bisa mengaji? Itu hal yang mudah dan tak akan pernah bisa membuatku pergi dari sini, ucap Pangeran Kandra yang membuat Asila ketakutan. Tolong aku. Cukup sekian ceritanya. Nantikan kelanjutan berikutnya tetap di channel Latar Misteri Official. Tentunya masih bersama saya, Melvin Caraka. Baik, sebelum Melvin tutup, Melvin ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari Melvin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.